Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya itu mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, pagi ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon jamahan Tuhan, pertolongan Tuhan bagi kami, supaya kami bisa mengerti dan berikan sukacita bagi kami untuk melakukannya sepanjang hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pagi ini dari kitab Ester pasal 6 ayat 13 sampai 14. Ester pasal 6 ayat 13 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Dan Haman menceritakan kepada Seres, istrinya, dan kepada semua sahabatnya apa yang dialaminya. Maka kata para orang arif bijaksana dan Seres, istrinya, kepadanya, "Jikalau Mordekai, yang di depannya engkau sudah mulai jatuh, adalah keturunan Yahudi, maka engkau tidak akan sanggup melawan dia. Malahan, engkau akan jatuh benar-benar di depannya." Selagi mereka itu bercakap-cakap dengan dia, datanglah sida-sida raja, lalu mengantarkan Haman dengan segera ke perjamuan yang diadakan oleh Ester. Tema renungan kita hari ini adalah tangan Tuhan di balik segala peristiwa. Saudara yang dikasihi Tuhan, selagi berangkat menuju perjamuan yang kedua, mungkinkah Haman sempat memandangi tiang gantungan yang telah disiapkannya bagi Mordekai? Apakah saat itu ia menyesali rencana jahatnya? Apakah ia sadar bahwa semua kesulitan yang menimpanya berasal dari kesalahannya sendiri? Kita tidak tahu. Namun satu hal yang pasti, ketika Haman pulang, ia tidak menangisi dosanya. Ia menangis karena terpuruk, malu, merasa dilecehkan, tersinggung, dan marah. Ia merasa seperti ditelanjangi di depan banyak orang. Mungkin sebelumnya, Haman tidak terlalu menyukai sang raja, tetapi sekarang ia pasti benar-benar membencinya. Namun penyebab kejatuhan Haman bukanlah manusia. Itu adalah tangan Tuhan. Seluruh peristiwa dalam sejarah sesungguhnya adalah bagian dari sejarah Tuhan. Mengapa Tuhan menjatuhkan penghakimannya atas Haman? Karena Haman telah meneguhkan hatinya untuk membinasakan umat Tuhan. Bayangkan bola mata kita. Ketika seseorang mendekatkan jarinya ke bagian dalam mata yang lembut, kita spontan mengelak untuk melindunginya. Demikian juga ketika Haman berniat menyakiti orang Israel yang adalah umat pilihan Tuhan. Itu sama seperti mencoba menyentuh bola mata Tuhan sendiri. Tuhan yang sama tetap bekerja dengan cara yang sama hingga hari ini. Ia tidak akan membiarkan siapapun menghina dirinya, umatnya, maupun kerajaannya. Kadang kita meragukan Tuhan saat melihat betapa sejahtera dan berhasilnya orang-orang yang melakukan kejahatan. Banyak selebritas dan tokoh dunia tampak hidup berlimpah harta, meskipun hidup mereka jauh dari Tuhan, bahkan menentang dan mencemooh firman-Nya. Jika Tuhan benar ada, mengapa Ia tidak menghentikan semua penghinaan itu? Mengapa Ia tampak diam ketika umat-Nya dibunuh, dipenjarakan, atau diperlakukan tidak adil? Setiap tahun, ribuan orang Kristen menjadi korban karena mereka setia kepada Tuhan. Mengapa Tuhan membiarkan ketidakadilan dan kekerasan terus terjadi? Kita perlu yakin bahwa Tuhan selalu memiliki alasan yang baik untuk setiap hal yang Ia izinkan. Tuhan adalah pribadi yang bijaksana, penuh kasih, dan sempurna dalam segala tindakannya. Penderitaan seringkali menjadi alat Tuhan untuk membentuk dan mengubah kita. Tuhan dapat menggunakannya seperti pengeras suara untuk membangunkan hati yang tertidur dalam dosa, atau seperti obat pahit yang menyembuhkan luka jiwa kita. Alkitab memang tidak mencatat secara rinci bagaimana ancaman Haman memengaruhi orang-orang Yahudi. Tetapi kita percaya bahwa semua itu mendatangkan kebaikan. Mungkin ancaman pembunuhan itu
membuat mereka lebih banyak berdoa dan berlutut di hadapan Tuhan. Mungkin juga hal itu menolong mereka bertobat dari dosa pribadi dan dosa keluarga. Bisa jadi, mara bahaya tersebut membuat mereka lebih mensyukuri kehidupan yang damai yang sebelumnya mereka anggap biasa. Bahkan mungkin karena ancaman itu, sebagian orang Yahudi terdorong untuk kembali ke tanah air mereka di Israel. Apapun yang dilakukan Tuhan, semuanya memiliki tujuan yang baik. Bahkan ketika Tuhan mengizinkan dunia ini menyakiti umatnya, pada akhirnya kita akan melihat bahwa benar adanya Ia menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya, dan Ia menjadikan segala-galanya baik. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur atas firman-Mu pagi ini bagi kami. Kiranya Tuhan menolong kami untuk selalu percaya akan janji Tuhan dan selalu percaya akan penyertaan Tuhan dalam segala peristiwa yang kami alami. Sertailah kami sepanjang hari ini, dengar kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas, selamat berkarya. Tuhan memberkati kita sekalian.